Allah menyediakan jalan keselamatan, membuktikan Allah Maha Kasih. Tapi bagaimana dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab yang ada perintah kekerasan? Yang diperintahkan untuk membunuh. Jadi bangsa Israel, ya kan, dipakai Allah untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu ada di situ ada bangsa Amori, ada bangsa Kanaan, ada bangsa Hewiyah, Hets, ya kan, Amori. Tuhan perintahkan itu bangsa itu harus dibunuh semuanya. Baik, selamat malam saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita sudah masuk podcast kebenaran episode ke-13. 13. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saudara, tema malam hari ini masih tetap tentang doktrin Alkitab. Dimana seperti 2 episode sebelumnya, di antara banyak kitab-kitab di muka bumi ini, kita perlu menemukan mana kitab yang benar-benar dari Allah. Yeah. Dan untuk memastikan bahwa satu kitab itu benar-benar dari Allah, maka dia harus memiliki sifat-sifat ilahi yang cocok dengan sifat Allah. Ya, sifat Allah. Yang pasti adalah penulis dari kitab itu sendiri. Nah, sifat-sifat Allah yang episode sebelumnya kita sudah bahas, Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Benar, Maha Suci. Maha Suci. Nah, sekarang kita akan bahas tentang sifat Allah yang satu lagi, yaitu Allah yang Maha Kasih. Yeah. Allah yang Maha Kasih. Ini penting untuk kita bahas, karena kenapa? Karena sifat Allah ini yang Maha Kasih ini harus ada di dalam Alkitab, menggambarkan tentang sifat Allah yang satu ini. Karena kenapa? Dia Allah yang Maha Suci, waktu dia menulis kitab, pasti tentu akan, di kitab itu tentu pasti akan menggambarkan sifatnya. Gitu. Seperti saya menulis surat. Kalau seorang sahabat yang biasa kenal saya tulis surat. Kalau sekarang dia sudah tidak ada surat lagi, maksudnya ketik WA saja. Dari ketik WA kita ketahuan, oh ini gaya penulisan si A. Gitu. Ini gaya penulisan si B. Kita paham betul kalau kita memang benar-benar dekat. Demikian juga Alkitab. Kita akan tahu gaya penulisannya seperti apa, karakter orang ini akan seperti apa. Dilihat dari metode penulisannya. Alkitab seperti itu juga. Baik saudara, sebelum kita mulai, tetap di sebelah kiri saya perkenalkan ada Pak Yus. Selamat malam Pak Yus. Malam Pak Riko. Tetap semangat. Amin. Puji Tuhan. Saya sendiri Pak Riko Chandra dan ada narasumber kita yang dengan setia menemani kita selama ini, Pak Gembala Kurnia. Ya, baik. Selamat malam Pak Gembala. Selamat malam Pak Riko. Baik, sebelum memulai saya akan pimpin dalam doa, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kesempatan malam hari ini Tuhan, kami tetap ada untuk memberitakan kebenaran, podcast kebenaran. Biarlah Tuhan yang pimpin supaya acara malam hari ini bisa membentangkan kebenaran seluruh-seluruhnya, sehingga orang bisa mendengarkan acara ini dan orang bisa menemukan kebenaran dan hidup di dalamnya. Jiwanya bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Saya berharap saudara menonton video ini tanpa skip, mulai dari awal sampai penghabisan, supaya Anda tidak salah menafsir, Anda tidak salah memahami. Baik, satu hal lagi, kita akan bahas tentang sifat Allah yang Maha Kasih. Kurnia, Ya. Allah yang Maha Kasih. Ini justru sangat menarik. Kalau bicara tentang kasih, Pak, seharusnya Allah ini baiknya luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih daripada Allah yang ada di dalam Alkitab. Kalau ada Allah yang lebih kasih daripada Alkitab, berarti Alkitab ini gugur. Itu. Karena ternyata dia tidak Maha Kasih. Iya. Gitu ya Pak Yus ya. Tetapi kasih Allah yang ditulis di dalam Alkitab itu harus tidak ada bandingnya. Karena Maha. Artinya kan dia di atas segala-galanya. Dan juga bisa dirasakan oleh semua manusia. Nah, kasihnya harus melingkupi semua manusia. Jadi akses oleh semua manusia. Iya.
Nah, bicara tentang sifat Allah yang Maha Kasih ini, menurut saya sangat menarik. Karena kenapa? Persepsi manusia tentang kasih sebenarnya adalah yang baik-baik gitu loh. Tidak bersifat keras, eh, selalu mengalah kan gitu. Pokoknya yang super 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 enak itu yang manusia tuntut, Pak. Lalu tentang sifat Allah yang Maha Kasih ini, kalau kita lihat dari Alkitab, sebenarnya kita bisa lihat Allah yang juga bukan kasih, tetapi menghukum malah. Gitu. Bagaimana cara melihat Allah yang Maha Kasih sementara Dia sudah menyediakan hukuman buat semua manusia. Kita bicara tentang hukuman ini, oke, let's say kita bilang bukan hukuman yang terjadi di dunia, karena itu bisa segera hilang. Tetapi neraka ini kan memang diciptakan kekal. Tidak ada satu orang pun bisa masuk ke situ dan akhirnya dia keluar, kan gitu. Dia bakal selama-lamanya. Nah, bagaimana dengan sifat Allah yang Maha Kasih ini sementara Dia sudah menyediakan neraka untuk manusia yang menentang Allah, begitu. Berarti kan sifat Allah yang Maha Kasih ini bisa gugur karena ada neraka. Ada neraka ini. Boleh dikata tidak teraplikasi lah ya. Iya, iya kan sifatnya Maha Kasih. Seharusnya Maha Kasih ini kalau salah juga ya diampuni aja gitu loh. Meskipun dosanya sebanyak apapun ya diampuni karena Maha Kasih. Tapi Dia justru Allah menciptakan neraka untuk manusia yang tidak menerima Dia. Bagaimana kita bisa menjelaskan itu, Pak Gembala? Ya, jadi memang kalau kita cari jumlah kata neraka sama kata surga, memang banyakkan kata neraka Di dalam Alkitab. Jadi kalau membaca Alkitab kemudian nggak percaya ada neraka, heran juga gitu. Ya, jadi begini, itu tidak adanya neraka itu tidak menggagalkan kasih Allah atau sifat Allah ya. Atau sifat Allah. Kenapa? Karena justru Alkitab itu sungguh nampak jelas bahwa Allah yang digambarkan di dalam Alkitab, yang dijelaskan dalam Alkitab itu Maha Kasih. Kan Adam dan Hawa waktu diciptakan kan tanpa dosa. Dia berdosa, melanggar hukum Allah. Dia yang memberontak. Kan begitu? Dia yang melawan Allah. Harusnya gitu. Kalau Allah memang tidak Maha Kasih, maka Allah tidak perlu menyiapkan cara untuk menyelamatkan manusia. Amin. Tetapi kan ini hanya Alkitablah yang memberi jelas bahwa Allah ini membuktikan Dia mengasihi manusia dengan memberikan jalan keselamatan untuk manusia. Itu kan bukti kasih Allah kepada manusia. Orang berdosa sebenarnya kan nggak ada pilihan lagi selain masuk neraka, kan hukuman. Gitu. Kalau misalnya di dunia ini tidak ada penjara, gitu. Kira-kira bagaimana? Gitu. Hancur kan gitu. Hancur. Apa tuh moralnya udah karuan. Kalau nggak ada penjara kan susah, gitu kan. Kejahatan kan bagaimana? Gitu. Jadi adanya penjara itu kan tidak melanggar kasih kan gitu. Karena itu memang tempat hukuman, gitu. Yang pas untuk orang yang bersalah. Nah, neraka itu adalah tempat yang pas untuk orang yang sudah berdosa. Jadi yang sebenarnya ketika Adam dan Hawa berdosa, itu tempat yang pas itu adalah sudah masuk neraka. Kalau dia tidak berdosa, kan gitu, tidak melanggar hukumnya itu, hukum Allah, maka kan dia tidak perlu masuk neraka. Ya kan? Kan dia nggak berdosa. Nah, tetapi sekarang mereka berdosa dan sudah harus masuk neraka. Nah, kasihnya Allah di sini nih, orang manusia yang sudah harusnya masuk neraka masih dikasih kesempatan jalan untuk masuk surga. Caranya bagaimana? Caranya itu adalah
juru selamat itu dijanjikan untuk menjadi penanggung hukuman dosa manusia. Nah, jadi manusia itu sekarang setelah ada janji juru selamat yang Allah akan kirim untuk menanggung hukuman dosa manusia, sekarang manusia itu ada pilihan. Yang tadinya akan masuk neraka atau bisa masuk surga. Ini karena Allah masih mengasihi manusia. Seharusnya semua masuk neraka. Seharusnya masuk neraka. Semua manusia. Semua manusia. Karena dosa itu. Karena dosa itu. Kan begitu. Nah, jadi kasih Allah itu di situ. Nah, kalau iman dari banyak orang yang di dunia ini, orang mau masuk surga itu kan usahanya manusia. Tidak ada aksi Allah. Jadi manusia yang mengandalkan usahain, gitu. Manusia yang bikin jalan itu. Tapi Alkitab mencatat Allah memberikan jalan. Allah yang memberikan jalan. Karena, nah disinilah letak bahwa ada nyata kasih Allah kepada manusia. Aplikasi kepada kita juga, Pak ya. Ya kan? Itu nyatanya. Maka ayat yang paling terkenal itu kan yang sering dibaca oleh kita jadi ayat hafal kan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi nyata, ada bukti nyata Allah itu mengasihi manusia dan kita bisa membaca bukti nyata itu ya di dalam Alkitab. Nah ini Mbak, sekarang bagaimana dengan peristiwa yang dicatat di Alkitab? Kan Allah katanya maha kasih. Tapi Alkitab mencatat ada peristiwa air bah. Ada peristiwa Sodom dan Gomora yang dibumi hanguskan dengan api belerang dari langit. Terus kemudian air sebelum Sodom dan Gomora air bah, manusia di bumi hanguskan juga. Apakah juga tidak membutuhkan Allah maha kasih, Pak? Kan seharusnya Allah tidak lakukan itu. Bertentangan malah. Bertentangan. Misalnya begini, kita punya motor, dicuri orang. Gitu kan, motor itu dicuri orang. Maunya kita ini, biar mau penjahat itu diapain? Dihukum. Hah? Dihukum? Ya. Nggak mengasihi dong. Gimana? Kan enggak kan gitu. Nah, jadi Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, kemudian air bah. Itu kan sifat adilnya harus menghukum. Gitu. Berarti boleh saya tangkap, berarti sifat kasih Allah ini tidak boleh bertentangan dengan sifat yang maha adil gitu, Pak. Betul. Jadi neraka tadi yang kita bicarakan itu juga adalah bagian dari Allah maha adil. Jadi dosa harus dihukum. Kan gitu. Itu bagian dari adil. Ya kalau misalnya motor kita dicuri orang, kita kan otomatis kita lapor polisi kan? Kan gitu. Nah, kalau ketangkap, maka kita itu maunya itu dihukum kan? Seperti itu. Apakah kemudian kita jadi nggak mengasihi? Tidak. Kan tidak. Nah itu ada konsekuensi dari dosa yang harus dijatuhin hukuman. Seperti itu. Oh kalau Sodom dan Gomora itu kan dosanya waktu Tuhan komunikasi dengan Abraham itu kan itu mau dihukum begitu. Tuhan katanya sudah mendengar banyak keluh kesah tentang Sodom dan Gomora ini. Gitu. Faktanya kita tahu waktu Lot itu kan ada kedatangan malaikat tamunya itu kan. Nah orang Sodom bisa bayangkan itu mau tamunya itu mereka pakai kan. Sampai Lot bilang, jangan ini tamu saya,
saya kasih saja anak saya yang belum ini nikah. Mereka nggak mau. Mereka mau homoseks laki-laki dengan laki-laki. Dan banyak kejahatan yang lain tentu. Sehingga kota itu menjadi peringatan tentang Allah adil akan menghukum dosa. Dijatuhkan hujan api dan belerang dari langit. Dan tidak ada di dunia ini belerang yang seperti di Sodom dan Gomora. Tidak ada. Nuklir dari langit langsung itu. Itu hanya ada di situ saja. Berarti boleh dipahami begini Pak ya. Neraka itu untuk menghukum manusia. Bukan berarti Allah tidak maha kasih. Ya. Neraka dipakai untuk menghukum Tuhan karena menghukum manusia karena membuktikan Allah itu maha adil. Gitu Maha ya. adil Nah, ya karena Allah maha kasih dan adil. maka disediakanlah jalan keselamatan lewat Yesus Kristus gitu Pak. Ya. Jadi bukan berarti Allah tidak maha kasih dengan adanya neraka gitu Pak. Ya, makanya Yesus Kristus itu menjadi penebus dosa. Dia dihukumkan yang paling berat. Karena sifat dari keadilan itu adalah menghukum dosa. Jadi juru selamat itu adalah dihukumkan untuk menggantikan hukuman dosa manusia. Dan satu lagi Pak, Ya. jadi katakan bahwa neraka itu kan disediakan itu untuk menghukum manusia yang menentang Allah, itu membutuhkan Allah adil. Kemudian Allah menyediakan jalan keselamatan, membuktikan Allah maha kasih. Tapi bagaimana dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab yang ada perintah kekerasan? Yang diperintahkan untuk membunuh. Nah, jadi bangsa Israel, ya kan, dipakai Allah untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu di situ ada bangsa Amori, ada bangsa Kanaan, ada bangsa Hewiyam, Hets, ya kan, Amori. Tuhan perintahkan itu bangsa itu harus dibunuh semuanya. Ya kan? Nah, dengan perintah Tuhan untuk membunuh ini kan kekerasan Pak. Apa tidak mengasihi gitu ya? Kan berarti apa tidak mengasihi ini? Kejam ya. Kejam lah. Tapi Jelas memang, itu. memang sebenarnya ada banyak cerita-cerita di Alkitab yang saya lihat sebenarnya kalau ditarik secara literal sepertinya Tuhan nggak ada kasih kesempatan sama orang-orang tersebut gitu. Karena justru memang beberapa kali Tuhan perintahkan beberapa bangsa atau suku yang bahkan harus ditumpas sampai habis. Tidak ada boleh Nggak boleh disisa. Lalu bagaimana dengan sepertinya Tuhan nggak menawarkan kasih sedikit pun sama mereka, gitu loh. Kalau melihat dari sejarah penulisan Alkitab ini, sepertinya seperti itu. Lalu ini sering dipakai bahwa contoh ada ayat juga, bukan hanya itu, ada banyak ayat yang gigi ganti gigi, mata ganti mata, ya kan gitu. Kalau ada yang yang menyerang bunuh kan gitu. Itu nggak menggambarkan kasih Allah yang sepertinya maha. Saya bilang garis bawah itu maha. Maha kan berarti nggak ada tandingan. Kira-kira bagaimana Alkitab bisa menjelaskan hal ini? Mungkin ayat yang dimaksud Pak Yus tadi dibaca dulu. Mana Pak? Ulangan 20 ya? Ya, Ulangan 20 ayat 16 sampai 18. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, melainkan kau tumpas sama sekali. Nggak ada sisa nih. Yakni orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka,
sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allahmu. Ya. Jadi ini sebenarnya ada alasan tersendiri kenapa Tuhan berkata tentang orang-orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hevi ini, gitu. Ada alasan tersendiri. Kenapa ada alasan tersendiri? Coba kalau kita bandingkan ayat 16 sampai 18 ini dengan ayat yang ke-10. Apabila engkau mendekati satu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian padanya. Ayat 11. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Ya, jadi suruh habiskan nggak? Tidak. Selain daripada orang-orang yang tadi, yang disuruh tumpaskan adalah kota-kota yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas, kan gitu. Jadi lain. Jadi Tuhan memperlakukan orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, Hevi, orang Yebus ini berbeda. Kalau mereka yang tinggal di tanah Kanaan ini habiskan semuanya, kan seperti itu. Tetapi kalau bangsa lain, gitu kan, kalau kamu berperang sama mereka itu kasih mereka damai, jangan dihabiskan. Tetapi khusus untuk yang di mereka beda perlakuan ya Pak? Iya, beda perlakuan. Bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, itu kan tanah, itu kan sudah dijanjikan, memang Tuhan sudah janji sama Abraham. Kan gitu. Sama Abraham sudah dijanjikan bahwa tanah itu akan dikasihkan kepada Abraham, karena Abraham akan dijadikan bangsa yang besar. Nah seperti itu. Masa bangsa nggak ada tanahnya? Jadi Tuhan sudah janji sama Abraham. Nah lagian ada cerita orang Hevi, orang Het, orang Amori ini, orang Kanaan ini tidak boleh dilepaskan dari Kejadian. Coba kita baca Kejadian. Ini sejarahnya bangsa ini ya Pak? Iya, Kejadian pasal 15 ayat ke-16. Ya. Nah ini Abraham ini dikasih kasih tahu tentang masa depan yang akan terjadi, tentang keturunannya nih. Ayat 12 sampai dengan ayat 16. Coba dibaca. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Ya, itu nanti digenapi ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ini masih nubuatan ya Pak di zaman Abraham ya. Karena waktu itu aja Abraham belum punya anak, sudah ada bangsa katanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanan orang Amori itu belum genap. Ya, jadi Abraham itu dikasih tahu bahwa keturunannya itu ada 430 tahun nanti di Mesir. Gitu. Nanti setelah itu akan kembali ke Kanaan lagi. Tanah Kanaan. Dan dalam tempo waktu 430 tahun itu rupanya pas dengan Tuhan mau menghukum orang Amori. Karena kedurjanaan itu. Jadi Israel itu menjadi instrumen dari Tuhan untuk menghukum orang Kanaan. Kan Tuhan kan maha adil. Sama seperti kalau dia menghukum Sodom dan Gomora, itu tidak pakai apa-apa, langsung turunkan api dari langit. Waktu zaman Nuh pakai air batra. Kalau air bah. Zaman kedurjanaan orang Amori ini dia pemakai bangsa Israel. Instrumennya bangsa Israel. Kan begitu. Dan ada janji sama Abraham kan bahwa tanahnya akan dikasih. Maka kata Tuhan itu habiskan semuanya.
seperti tadi. Nah, kenapa kedurjanaan model apa sih yang dilakukan oleh orang Amori ini? Coba kita buka Keluaran 23. Sampai Tuhan marah betul ya Pak. Keluaran 23 ayatnya 24 ini. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Ini ayat 23 yang mereka biar tahu itu. Ya, oke. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Jangan engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. Ya, jadi mereka ini katanya sujud menyembah Allah mereka. Jangan kamu meniru perbuatan mereka. Kan gitu. Menyembah berhala itu kenapa Tuhan sangat marah? Karena kan itu sangat menghina Tuhan. Kenapa menghina Tuhan? Karena Tuhan sang pencipta langit dan bumi itu kemudian dibentuk jadi patung. Nah, inilah Tuhan pencipta langit dan bumi bisa dibuat oleh tangan manusia. Kan seperti itu. Itu adalah penghinaan. Nah, jadi kemudian boleh dikata dia melawan 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa gitu Pak. Ya, bangsa-bangsa ini ya. Bangsa-bangsa ini, dan kemudian bangsa-bangsa ini kan bikin Allah-Allah, bikin Allah-Allah lain. Dan coba kita lihat di ini Imamat 18, ini apa lagi? Dosa yang lain lagi nih Pak. Jadi di samping ini mereka ini dalam orang Kanaan ini dalam mempersembahkan kepada dewa-dewanya itu kadang mereka mempersembahkan anak mereka. Gitu. Ayat yang berapa Pak? Kalau kita membaca Imamat, coba Imamat. Ya, Imamat 18 ini tentang perkawinan. Kenapa orang Israel ini dikasih tahu tentang siapa-siapa saja yang boleh dinikahin gitu. Karena bangsa-bangsa orang Kanaan itu tidak ada aturannya. Gitu. Kalau kita membaca di ayat 22, coba dibaca dulu. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Nah, ayat 23. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Iya. 24, satu lagi, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kau halakan dari depanmu telah menjadi najis. Jadi bangsa-bangsa ini yang dimaksud tadi Pak, ya, orang Amori, orang Kanaan. Mereka laki-laki tidur dengan laki-laki secara bersetubuh. Begitu. Perempuan berkelamin dengan binatang. Berkelamin dengan binatang. Jadi menjadi najis. Inilah yang dilakukan. Makanya Tuhan bilang apa? Semuanya itu dilakukan oleh bangsa-bangsa yang akan kuhalau dari depanmu itu. Berarti pemerintah untuk membunuh orang Kanaan ini bukan berarti ini Tuhan itu tidak maha kasih, itu ya. Tapi karena keadilan tadi, tetapi Tuhan memakai bangsa Israel untuk menghukum orang Kanaan atas pelanggaran kejahatan yang tertulis tadi ya. Maksudnya kejahatan mereka, kedurjanaan mereka genap itu artinya udah luar biasa. Pelanggarannya lengkap gitu ya. Lengkap, udah luar biasa. Sudah sangat jahat. Dia menyembah Allah lain, bikin patung dan juga bikin persembahannya mereka itu adalah persembahan dengan mempersembahkan anak-anak. Ada ayatnya Pak, mana kita baca? Kalau kita baca Yeremia. Ngeri juga. Yeremia pasal 7 ayat 31. Ya, karena di Yeremia ini adalah Yosua itu kan disuruh masuk, suruh ulangan tadi kan habiskan. Ternyata kan nggak dihabiskan. Gitu. Akhirnya bikin begini, coba. Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinnom untuk membakar anak-anaknya laki-laki dan perempuan
suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku. Iya. Jadi sampai zaman Raja Israel saja kan bikin Ikut-ikutan lakukan ya? ikut-ikutan juga. Zaman Oh, orang Israel sempat Raja Manase kan Manase, melakukan. iya, Raja Manase. jadi ikut-ikutan Pak ya. Ya, jadi sebenarnya Israel mau dipakai untuk menghukum bangsa Kanaan. Kanaan ini, tetapi malah kan kita lihatnya ternyata kan nggak Habis semuanya. nggak habis semuanya. Bahkan malah kawin campur Pak ya. Betul, kan begitu. Akhirnya menjadi parasit gitu Pak ya. Ya, kalau kita lanjutkan di Ulangan 20 tadi ayat 18. Supaya mereka jangan mengajar kamu berbuat sesuai dengan segala kekejian yang dilakukan mereka bagi Allah mereka, sehingga kamu berbuat dosa kepada Tuhan Allah. Nah, itu sebenarnya tujuan utamanya. Supaya bangsa Israel tidak terkontaminasi dengan orang Kanaan. Betul. Ya kan, seperti itu. Jadi tujuan utamanya supaya dihabiskan. Tanah mereka dikasihkan kepada bangsa Israel, ya kan? Karena pada waktu itu untuk dapat tanah kan harus perang. Ya. Kan perang dan kita menang itu kan tidak membunuh namanya, ya kan? Ya, misalnya kan kita bilang kalau ada pertandingan tinju, ya kan? Tinju, kita orang Kristen tinju nih. Jadi atlet tinju, boleh nggak mukul orang, Ya, mukul musuhnya itu? Kalau pas lagi pertandingan boleh lah Pak. Nah, Kalau pertandingan jangan nggak boleh. Kita kan lagi pertandingan. ya kan, itu ya. Waktu lagi tanding itu, kita lagi tanding tinju kan, itu kan kita nggak melanggar kasihlah sesamamu manusia kan, pas mukul dia kan nggak melanggar itu. Dan tidak sembarangan meninju Pak. Tidak sembarangan meninju seperti ilustrasi dari Rasul Paulus. Ya harus kalau dalam pertandingan tinju itu harus benar-benar kena supaya KO kan begitu. Betul. Nah, itu tidak melanggar hukum Allah. Kan begitu. Nah, demikian juga ketika perang Pak ya. Perang gitu. Israel suruh menghabiskan itu tidak melanggar hukum jangan membunuh. Gitu. Memang hukum perang kan seperti itu. Pada waktu Kalau itu nggak dibunuh, dibunuh. Iya, begitu kan perebutan wilayah. Iya. Kalau menang perang, ya kita dapat wilayahnya. Itu kan bukan kejahatan, kan perang, begitu. Itu kan bukan curi. Nah, kita bangsa lawan bangsa berperang, yang kalah akan memberikan tanahnya, kan seperti itu. Oh, Hukum berarti perang kan seperti itu. kalau begitu pemahamannya? Kan zaman Majapahit juga begitu. Iya, ada hukum kasih yang berbeda antara perjanjian lama dengan perjanjian baru dong. Karena kalau perjanjian lama kan begitu tadi, ya mau kuasai tanah ya perang. Iya, kan bangsa. Kan Israel kan bangsa. Iya. Sementara kalau jemaat lokal ini kan bukan bangsa. Di jemaat lokal tidak boleh begitu. Iya, tidak boleh. Kita kan nggak disuruh perang. Kita kan jemaat ini kan bukan bangsa. Ya kalau negara perang, gitu kan orang Kristen jadi tentara ikut, nggak apa-apa, nggak salah, begitu. Tetapi kalau gereja, ini gereja nih, mau merebut, memperluas tempat gereja, itu perang dengan sebelah ya kalau nggak boleh, gitu kan. Oh gitu ya Pak ya. Ya karena memang kelihatan memang ada saya lihat ada peningkatan moral yang yang terlihat jelas di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Ya jadi tambahan sedikit Pak Riko. Jadi itu kan itu Tuhan untuk menghukum. Iya, okay. Tuhan juga mau kasih wilayah karena kan janjinya kepada Abraham kan begitu. Maka disuruh seperti itu. Dan kita tahu bahwa ayat itu adalah situasional untuk bangsa Israel. Bukan untuk kita praktekkan Pak ya. Bukan kita praktekkan. Makanya kan kita orang Kristen mana ada jadi teroris. Hanya untuk Israel Pak. Iya kan bunyinya kan untuk masuk ke situ. Dan yang disebutkan yang mesti dihabiskan kan tertentu saja kan. Tidak semuanya Pak ya. Tidak semuanya. Gitu.
kan bangsa-bangsa di tanah Kanaan saja. Apa yang mendasari pilihan Allah terhadap Abraham yang akhirnya melahirkan suku bangsa Israel? Kenapa Tuhan memilih Abraham? Apakah hanya Tuhan saja yang benar? Hanya Tuhan saja. Hanya Abraham saja yang benar? Lantas bapak-bapak yang lain pada zaman generasi Abraham tidak benar sehingga Tuhan hanya pilih Abraham, lalu keluarlah satu bangsa Israel. Tuhan pilih bangsa Israel. Kenapa nggak bangsa lain? Ya toh nyatanya juga Israel berdosa juga kan, kan gitu. Bicara tentang apa namanya, Tuhan memilih karena mereka bangsa yang apa namanya kita bilang bangsa yang the best lah. Kenyataannya Israel juga melanggar perintah Tuhan. Dasar apa Tuhan menentukan pilihan terhadap Abraham terhadap Israel? Ya, kalau janji kepada Israel kan memang sudah terucap kepada Abraham kan. Oke. Nah, pemilihan Tuhan kepada Abraham itu adalah Abraham memang terbukti sangat mengasihi Tuhan. Saat diuji untuk mempersembahkan anaknya Ishak, nah dia mau. Nah, sebelum dia diuji itu, bisa bayangkan, Abraham itu disuruh meninggalkan tanah kelahirannya untuk nanti pergi ke satu tanah, diberikan tanah yang dia sendiri belum pernah pergi dan dia taat. Makanya kan nggak salah kalau Abraham orang itu percaya disebut bapak orang percaya, bapak orang beriman. Luar biasa sekali gitu. Kenapa pilih Abraham? Ya karena Abraham yang terbaik lah dari di zamannya pada waktu itu. Meskipun Abraham sekalipun Alkitab mencatat dia pernah bikin kesalahan juga. Betul. Tetapi dibandingkan orang zaman dia, Abraham yang terbaik. Samalah dengan ketika kenapa Tuhan Yesus kok dilahirkan oleh Maria. Maria itu di zamannya dialah pasti yang terbaik. Tuhan pilih itu. Dan terbukti kan ketaatannya. Seperti itu. Berani membayar harga, resiko. Gitu. Nah, dengan Abraham juga dalam perjalanan hidup Abraham kan kita tahu, bisa bayangkan betapa berimannya dia sudah mempersembahkan Ishak. Nah nanti Ishak itu untuk mendapatkan istri, Abraham kan pesan kepada hambanya Eliezer, dia sudah tua, coba kamu carikan dia istri nih, tapi awas. Jangan Ishak ini dibawa, gitu. Kamu pergi ke sana cari. Kenapa? Karena Abraham ini tidak mau Ishak kembali lagi ke tanah nenek moyangnya, yang Abraham tinggalkan kan gitu. Nah, jadi saking Abraham beriman, memang ini tanah nanti Tuhan kasih. Dan kita ini Tuhan akan bikin kita bangsa yang besar. Walaupun sampai hari matinya, Abraham kan belum jadi bangsa. Iya, betul. Tetapi dia percaya itu. Itulah salah satu kenapa Tuhan pilih dia. Dan yang paling pas hanya dia. Nah, perjanjian ini sudah diucapkan Tuhan kepada Abraham. Pilihan Tuhan jatuh kepada Abraham. Ya, keturunannya kemudian kan tergap-terpuk. Keras kepala, Pak. Itu tidak merubah pilihan Tuhan. Seperti itu. Ya, ini Pak. Kan di Pak Kurnia jelaskan bahwa Allah perintahkan kepada bangsa Israel untuk memusnahkan orang Kanaan. Ini bukan berarti Tuhan tidak makasih, karena Tuhan memakai bangsa Israel untuk menghukum orang Kanaan. Betul. Kan? Nah, pertanyaan saya lagi, tidak hanya di perjanjian lama untuk mengisahkan kekerasan, tapi di dalam perjanjian baru pun juga ada perintah yang sepertinya ini kekerasan, Pak. Matius pasal 10, Pak. Matius pasal 10 ayat 34. Ini yang sering juga dipakai oleh di luar kekristenan, bahwa Alkitab juga mengajarkan kekerasan ini. Salah satunya ya ini, ayat ini dipakai.
Ayat. Matius 10 ayat 34. Ini perkataan Yesus sendiri malah bahkan. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah ini. Jadi kan kalau dilihat pedang ini kan Yesus bawa pedang. ini sudah apa? Langsung di benak kita ini pedang ini alat untuk apa ini? Kan alat untuk membunuh. 35-nya lagi coba. Ya. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Bikin Berarti kan ribut orang. ini. Nah, ini. Karena Yesus bawa pedang. Justru ayat inilah yang sering diluarkan ini dipakai. Oh enggak, kekristenan juga mengajarkan kekerasan. 36 coba baca lagi Pak biar lengkap 36 coba. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Iya. Kacau jadi. Nah ini dari Matius, di Lukas pun juga ada. Ya, jadi begini, nomor satu kita mengerti bahwa kata pedang ini bukan fisik pedang. Ya, karena kan Tuhan Yesus kan tidak bawa pedang. Dan gitu. ini boleh dikata apa? Meta apa? Personifikasi. Ya, ini Perumpamaan, adalah perumpamaan gambaran gitu. Jadi kita tahu ini bukan pedang yang dibawa pedang, gitu. Bukan fisik pedang tajam. Pedang apa ini rupanya Pak? Ya ini adalah satu gambaran bahwa Tuhan Yesus itu bisa menggambarkan tidak semua orang akan terima dia. Kan begitu. Karena Petrus saja kan motong kupingnya si Malkus itu sambung lagi. Gitu. Tuhan larang ya. Tuhan larang. Ya kan? Nanti dia pakai pedang suruh sarungkan. Karena Tuhan bilang apa? Nanti yang kamu pakai pedang itu nanti matinya pakai pedang. Kan begitu. Jadi suruh sarungkan. Jadi pedang ini jangan bikin orang Kristen harus bawa pedang kemana-mana. Berarti pedang ini apa tuh? Perumpamaan. Ya, ini istilahnya gambaran pemisahan lah. Kenapa? Karena diterangkannya itu ayat 37 sampai dengan 39. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ya, jadi malah tidak boleh mempertahankan nyawanya. Kan artinya begini, kalau cerita tentang itu siapa yang di India, Nokseng ya kan? Yang karena dia percaya Tuhan Yesus, akhirnya sekeluarganya dihabisin karena kepala sukunya. Nah, Nokseng kan bilang disuruh menyangkal dia tidak mau. Nokseng kan tidak bikin perlawanan. Nah, Nokseng malah yang jadi korban kan. Tapi dia selamat. Dia menggenapkan ayat ini. Barang siapa yang mempertahankan nyawanya, kalau dia murtad kan gitu. Kalau dia menyangkal, dia malah kehilangan nyawanya. Gitu. Memang dia hidupnya pasti lebih panjang, kan begitu. Tetapi dia akan kehilangan nyawanya di dalam kekekalan. Kan begitu. Nah, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya seperti Nokseng itu, dia akan mendapatkannya. Karena kehidupan yang sejati itu bukan di dunia ini. Kehidupan yang sejati itu adalah di dalam surga. Nah, ayat ini bicara bahwa bukan kita ini jadi percaya Yesus, kita bikin permusuhan di rumah kita bikin ribut sama orang, tidak. Tetapi kita percaya Tuhan Yesus. Kalau seisi rumah kita itu tidak menerima kita, akhirnya memusuhi kita, Pak. Akhirnya kita memusuhi kita. Maka ayat 36 itu, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Makanya kita dapat cerita kan, kalau ada satu anak atau di tengah-tengah keluarga percaya Tuhan Yesus, bertobat percaya Tuhan Yesus, keluarganya marah, gak diakuin anak, kan gitu. Kadang ada yang cerita-cerita dibunuh gitu kan,
begitu, sampai ada cerita orang lari begitu. Nah, seperti itu. Jadi maksud Tuhan Yesus adalah jangan kamu berpikir bertobat percaya Tuhan Yesus itu nanti jadi enak-enak gitu loh. Kamu jangan pikirkan yang enak-enaknya. Maksud ayat ini ya, Pak, Maksud ya? ayat ini begitu bisa jadi justru setelah terima Yesus konsekuensi logisnya memang Susah. terpisah. gitu, bisa terpisah dari keluarga kamu gitu. Ayah kamu memusuhi kamu, ibu kamu memusuhi kamu gitu. Bahkan kamu ada tantangan nyawa kamu pun jadi taruhannya. Masih mau ikut tidak? Kan gitu. Itu arti ayat ini. Itu ayat ini. Yang dimaksud pedang bukan pedang untuk membunuh, bukan. Ini pedang ini cukup. Ini pedang jadi alegoris lah. Alegoris, Pak. Iya, terpisah karena iman. Tapi masih ada lagi, Pak, penyerangan buat kita nih. Bahwa Kristen tetap tidak kasih karena masih ada perintah yang menimbul kekerasan. Masih ada. Di Lukas pasal 19. Lukas Pasal 19. Ayat 27, Pak. Bagaimana Pak Kurnia menjelaskan ini? Ini malah jelas, lebih jelas lagi. Ada perintah membunuh ini. Lukas 19 Ayat 27. ayat 27. Ya. Mungkin Pak Riko bisa bacakan. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ya. Bagaimana menjelaskan ini? Ini kekerasan nih. Gimana dikatakan Allah Maha Kasih sesuai dengan apa itu gambaran di Alkitab. Tapi ini ada perintah untuk membunuh. Gimana dikatakan Maha Kasih? Ya. Begini. Ini kan perumpamaan orang uang mina. Ya kan? Perikop ini perumpamaan uang mina. Nah, jadi ceritanya adalah diceritakan ini raja raja ini kan kasih uang. Iya. Kasih uang. Nah, ada yang mengusahakan, ada yang tidak. Yang gitu. Malah itu menyimpan kan gitu. Nah, ayat 20 itu. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina tuanku, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan." Malah nggak diapa-apain. Simpen doang, ya. Simpen doang. Kenapa disimpan doang? Ayat 21. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Bisa bayangkan. Dia dikasih modal. Masa masih bilang toh yang kasih modal keras? Gimana sih? Gitu. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Katanya kepada orang itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras dan mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Nah, lalu katanya kepada orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadaku, "Tuan, ia sudah mempunyai 10, katanya. Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku," ini bicara seteruku, musuh ya, "yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mereka." Di depan mataku. Ya, di depan mataku. Nah, ini akan terjadi begini. Ini cerita ini menggambarkan bahwa Tuhan kan sekarang sudah naik ke surga. Nanti datang kembali tidak? Ya. Datang kembali. Datang kembali itu bukan untuk menyelamatkan orang berdosa lagi. Nanti pas kedatangan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun itu, siapa yang tidak percaya kepada dia, yang menjadi musuh dia, dihukum semuanya. Begitu. Kan gitu. Jadi ini bicara nanti penghukuman nanti. Gitu. Kalau membaca kitab Wahyu, itu di perang Harmagedon itu kan, semuanya kan semua bangsa dikalahkan. Gitu. Ketika Israel sudah bertobat percaya,
Tuhan Yesus turun menjejakkan kaki Bukit Zaitun, ya semua musuh Israel itu yang rajanya kan sekarang sudah Tuhan Yesus, gitu. Itu dihukum semuanya, gitu. Sebagian nanti dilemparkan ke dalam lautan api, gitu. Jadi aku ayat ini akan tetapi semua seteruku itu yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari dan bunuhlah, begitu. Ini kan musuh, gitu. Jadi ini juga adalah Tuhan nanti datang di Bukit Zaitun itu menghukum orang, menghukum dosa. Orang yang tidak percaya sama dia itu dihukum, gitu. Jadi maksudnya bunuhlah ini maksudnya ini akan dihukum gitu, Akan Pak? dihukum, gitu. Ini hukum. Dia sudah jadi raja. Nah, jadi supaya kita manusia ini tidak menerima penghukuman, maka harus menerima kasihnya dia. Kan gitu. Jadi kalau kita tidak mendapatkan kasih, tidak menerima kasih Allah, kita itu akan mendapat murkanya. Kan adil dan kasih itu kan adalah sifat Allah. Tidak bisa dibuang salah satunya. Dan juga kudus ya Pak. Dan kudus. Jadi adil itu harus menghukum dosa. Harus. Jadi kalau kita tidak menerima kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita, Yohanes 3 ayat 16, Allah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, manusia menolaknya, maka akan mendapatkan murka Allah. Ayat ini adalah menekankan bahwa kalau kamu nggak menerima kasihnya, kamu akan dapat murka, akan dihukum. Berarti memang kasihnya Allah dengan adilnya Allah ke semua orang. Ke semua. Betul ya Pak? Betul. Tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Artinya dalam sisi kasih, bicara tentang kasih artinya Allah menawarkan jalan keselamatan untuk setiap orang ya Pak. Ke semua bangsa. Ke semua bangsa. Tetapi Allah juga akan menghukum karena kasihnya yang ditolak. Ya. Begitu ya Pak? Betul. Allah menghukum tentu turut dengan sifat Allah yang lain yaitu keadilannya. Kira-kira begitu ya Pak. Jadi memang sifat Allah ini jangan dilepas satu-satu. Kita mau dapetin sifat Allah yang kasih, maha kasih, tapi kita lupa sama sifat Allah yang lain. Ya, di Alkitab itu dituliskan semuanya. Di Alkitab itu nampak semua sifat Allah. Iya, iya. Gitu, di Alkitab itu. Makanya kan saya percaya Alkitab ini adalah satu-satunya firman Allah. Karena semua sifat Karena Allah. semua sifat Allah ini bisa dinyatakan di dalam Alkitab. Dan bisa dibuktikan. Pak, dan bisa dibuktikan. Jadi Alkitab ini membuktikan semua sifat Allah ada di sini. Cocok. Baik Allah yang maha tahu, Allah maha kasih, Allah maha adil, Allah maha suci, itu Maha suci. bisa digambarkan di dalam Bisa Alkitab. Nah, kalau semua sifat Allah bersatu di dalam Alkitab, nanti sepertinya ini akan jadi PR di episode berikutnya. Iya. Berarti kita boleh dong Pak terima tantangan tidak ada salah di dalam Alkitab. Iya. Kita berani terima tantangan Iya. itu. Jadi memang secara penulisan, secara sejarah, secara apapun itu juga Tata bahasa pun. tata bahasa, Iya. gitu ya. Ini kita berani terima tantangan Alkitab ini tidak ada salah. Betul. Berani Pak Gembala. Berani. Konsekuen ya. Karena Alkitab sendiri memang bisa membuktikan dia tidak ada salah. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi, saudara, ini tantangan. Bisa tulis di kolom komentar. Iya, ini tantangan untuk episode selanjutnya. Kita akan membahas Alkitab. Ini sepertinya sangat berisiko tinggi. Karena banyak serangan terhadap orang Kristen. Alkitab itu dipalsukan apa segala macam. Justru kami akan membahas di episode selanjutnya. Tidak ada kesalahan di dalam Alkitab. Anda kan penasaran ya? Jadi tunggu episode selanjutnya. Jangankan tidak kesalahan, tata bahasanya pun tidak. Waduh. Petrus itu seorang nelayan.
Dia bukan orang sekolah. Ya, coba kita nulis surat aja, nggak usah banyak, nggak usah sampai 16 pasal, 5 kalimat aja. Tata bahasa kita bisa salah. Iya. Tapi Petrus, ya kan, seorang nelayan, luar biasa. Tidak ada ya kesalahan di tata bahasanya. Luar biasa. Tapi minggu depan Karena apa? Ya. Karena penulisan Alkitab itu diilhamkan oleh Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Benar. Jadi tidak boleh ada salah. Kira-kira seperti itu. Iya. Tambahannya. Tentang episode kali ini yang Allah adalah Maha Kasih, saudara harus ingat bahwa tidak ada kasih Allah yang menandingi Allah yang di dalam Alkitab. Membuktikan bahwa ini adalah Allah yang sejati. Allah yang memberikan solusi keselamatan bagi semua manusia. Mulai manusia pertama sampai manusia terakhir. Solusinya tetap satu, yaitu percaya kepada Yesus. Yes. Pak Kurnia, jadi tidak pernah berubah solusinya, hanya satu. Dan hanya di dalam Alkitab sajalah yang Allahnya memberikan jalan keselamatan yang seperti itu. Allah yang turun langsung menjadi manusia. Jadi saudara tidak perlu ragu lagi, percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Allah. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita dibatasi oleh waktu. Saya berharap kalau video ini Anda rasa memberkati Anda, lewat menonton acara ini, Anda merasa mendapatkan pengetahuan yang baik. Iya. Anda boleh dukung acara ini, Anda bisa subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, gitu ya. Kalau Anda merasa video ini, wah, kayaknya video ini penting untuk diketahui oleh teman saya, Anda bisa share. Jadi doakan kami supaya kami bisa tetap setia dalam program ini, menyajikan kebenaran Amin. yang tidak ditambah dan tidak dikurang. Baik, Pak Yosias, terima kasih. Selamat malam, Pak Gembala. Terima kasih, selamat malam. Untuk dalam doa, Pak Yus biar pimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, sungguh kami ada sukacita karena malam hari ini kami bisa membagikan firman pada orang, Ya. baik yang ada di sini maupun sebagai penonton. Kiranya acara ini terus dapat berkumandang sehingga lewat acara ini banyak orang mengerti kebenaran dan kerinduan kami dan juga kerinduan-Mu ya Tuhan, bahwa semua orang selamat ya Tuhan. Ya, lewat acara ini banyak jiwa dimenangkan, bahwa jiwa dibawa kepadamu beroleh selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, selamat malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya tentang ketidaksalahan di dalam Alkitab. Baik, saudara. Selamat malam dan akhirnya salam. Maranatha.